Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Futsal Indonesia membantai Brunei dengan skor 12-0. Sementara PSG meraih kemenangan besar setelah melibas Lorient dengan skor 5-1. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Thomas Tuchel menyebut kalau jeda internasional menjadi penyebab kekalahan Chelsea. Berikutnya ada Juventus yang selangkah lagi merekrut kiper PSG yakni Gianluigi Donnarumma. Chelsea menelan kekalahan telak setelah berhasil dibantai Brentford dengan skor 1-4. Setelah kalah, pelatih The Blues Thomas Tuchel memberikan komentarnya. Tuchel menyebut kalau para pemainnya tampil nggak maksimal karena merasa kelelahan. Kekalahan itu didapat selepas membela timnas di jeda internasional kemarin. Tetapi walaupun begitu, Tuchel juga memuji anak asuhnya yang sudah memberikan penampilan yang terbaik. Dan Tuchel akan mengevaluasinya di laga berikutnya. Di musim panas mendatang, Arsenal dikabarkan mulai mencari penyerang baru pengganti Alexander Lacazette. Kabarnya The Gunners mengincar bomber Sassuolo yakni Gianluca Scamacca. Scamacca dinilai sebagai pemain tepat pengganti Lacazette. Di musim ini, bomber berusia 23 tahun ini tampil gacor dengan sudah membukukan 13 gol di ajang Serie A. Walaupun begitu, The Gunners kesulitan memboyong Scamacca di musim panas mendatang. Alasannya karena bomber asal Italia ini masih terikat kontrak sampai tahun 2025 mendatang. Gianluigi Donnarumma sering diberitakan bakal hengkang dari PSG di musim depan. Kabarnya kiper berusia 23 tahun ini selangkah lagi akan bergabung ke raksasa Serie A Juventus. Kabar ini disampaikan oleh sang agen Mino Raiola. Raiola sendiri dikabarkan sudah melakukan pendekatan dengan Bianconeri secara diam-diam. Sementara itu, media VHS mengklaim kalau Donnarumma ingin hengkang demi mempertahankan karirnya yang kini meredup. Winger AS Roma Nicolo Zaniolo sebelumnya dirumorkan akan bergabung ke Juventus. Pemain berusia 22 tahun ini dinilai sebagai pemain yang pas pengganti Paulo Dybala. Akan tetapi pelatih Bianconeri Massimiliano Allegri masih berpikir untuk merekrut Zaniolo. Allegri menilai kalau mantan winger Fiorentina ini bukanlah pemain yang menjanjikan. Pasalnya Allegri menyebut kalau Zaniolo punya riwayat cedera yang cukup serius. Sebagai gantinya mereka mengincar bomber Sassuolo yakni Giacomo Raspadori. Real Madrid dikabarkan siap untuk barter Luka Jovic dengan Fabian Ruiz. Sementara Presiden Barcelona Joan Laporta merasa puas dengan kinerja Xavi Hernandez. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang tengah Napoli yakni Fabian Ruiz. Ketertarikan Ruiz ini diinginkan langsung oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Kabarnya pelatih asal Italia ini ingin memboyong Ruiz di jendela transfer musim panas mendatang. Oleh sebab itu, El Real sudah menyiapkan nama Luka Jovic. Nantinya El Real akan menukar Jovic dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Los Blancos berharap kalau Napoli mau menerima tawaran yang sudah diajukan. Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan tertarik merekrut penyerang Atletico Madrid yakni Joao Felix. Laporta mengklaim kalau dirinya sempat mengadakan pembicaraan dengan Los Rojiblancos. Rumor ini sendiri mendapat tanggapan dari pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Simeone menegaskan kalau Felix masih bahagia membela skuad Los Rojiblancos. Selain Barcelona, raksasa Premier League Arsenal juga dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut. Pada tahun 2021 yang lalu, AC Milan meminjamkan Leo Duarte ke klub asal Turki yakni Başakşehir. Membela Başakşehir, Duarte tampil cukup menjanjikan. Oleh sebab itu, Rossoneri meyakini kalau Başakşehir bakal mempermanenkan Duarte di musim panas. Rossoneri baru akan melepas Duarte dengan kisaran 5,5 juta euro. Tambahan dana segar tersebut bisa membantu Rossoneri untuk merekrut sejumlah pemain anyar di musim panas. Barcelona sempat terpuruk pada awal musim kemarin. Akan tetapi sejak kedatangan Xavi Hernandez, mereka tampil tangguh dengan gak terkalahkan dalam beberapa laga terakhir. Bahkan di laga El Clasico kemarin mereka mampu mengalahkan rival abadi mereka yakni Real Madrid. Selain itu, Xavi juga berhasil membawa Blaugrana melaju ke babak perempat final Europa League. Oleh sebab itu, Presiden Barcelona Joan Laporta merasa puas dengan kinerja Xavi. Laporta meyakini kalau Xavi akan membawa kembali kejayaan klub asal Katalan tersebut.
Next, Pep Guardiola menyebut Erik ten Hag lebih cocok menjadi pelatih Manchester City sebagai pengganti dirinya. Sedangkan Ricardo Kakak menyebut kalau Piala Dunia tanpa Italia adalah hal yang memalukan. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengomentari rumor Erik ten Hag yang akan menjadi pelatih baru Manchester United. Pep justru bilang kalau Ten Hag lebih cocok menukangi skuad The Citizens. Seperti diketahui, masa depan Pep di Etihad sendiri masih menjadi tanda tanya. Alasannya karena kontraknya di Manchester City akan berakhir pada tahun depan. Sebagai informasi, Pep sendiri pernah satu tim bersama Ten Hag di Bayern Munchen pada tahun 2013 sampai 2015 silam. Laga Liga Polandia antara Stal kontra Cracovia mencuri perhatian publik sepak bola. Saat itu pemain Cracovia yakni Rivaldinho melakukan asis keren ala Rabona. Hal ini berawal dari serangan balik cepat yang dilancarkan oleh Rivaldinho. Uniknya saat itu Rivaldinho memberikan umpan yang gak biasa dengan cara Rabona. Hebatnya umpan tersebut mengarah tepat ke Kamil Peska. Peska yang menerima umpan tersebut langsung melepaskan sepakan dari luar kotak penalti dan berbuah gol. Timnas Italia gagal melaju ke Piala Dunia Qatar 2022. Pada babak play-off, skuad Gli Azzurri berhasil dikalahkan Makedonia Utara dengan skor tipis 0-1. Hal ini membuat mantan pemain AC Milan Ricardo Kakak turut berkomentar. Kakak merasa sedih karena skuad asuhan Roberto Mancini tersebut harus tersingkir. Dia juga mengatakan kalau Piala Dunia tanpa Italia adalah sesuatu hal yang memalukan. Kabarnya Mancini akan merombak habis skuadnya dengan memasukkan pemain-pemain muda ke dalam skuad. Timnas futsal Indonesia berhasil membantai Brunei dengan 12 gol tanpa balas. Sementara Thomas Tuchel dikabarkan telah bercerai dengan istrinya yang bernama Sisi. Timnas futsal Indonesia berhasil mengawali kiprah mereka di Piala AFF dengan tampil beringas. Saat itu skuad Garuda melibas Brunei Darussalam dengan 12 gol tanpa balas. Kemenangan besar ini membuat skuad Garuda berada di peringkat kedua klasemen grup A dengan mengkoleksi 3 poin. Selain Brunei, grup A juga dihuni sejumlah negara seperti Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Di laga selanjutnya, skuad asuhan Mohamed Hassamzadeh ini akan berhadapan melawan Malaysia pada sore ini. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel kembali ditimpa masalah yang cukup besar. Kabarnya mantan pelatih PSG ini telah bercerai dengan istrinya yang bernama Sisi. Padahal pernikahan mereka sudah berjalan cukup lama, yakni sekitar 13 tahun. Tuchel sendiri merasa sedih berpisah dengan istrinya tersebut. Dia bilang kalau saat ini dirinya berfokus untuk mengurus putrinya. Sebagai informasi, sejak menikah dengan Tuchel, Sisi telah melepas pekerjaannya di surat kabar asal Jerman yakni Süddeutsche. Cristiano Ronaldo absen pada laga Manchester United kontra Leicester City kemarin. Absennya Ronaldo ini tentu membuat warga Old Trafford merasa penasaran. Pelatih setan merah Ralf Rangnick mengatakan kalau Ronaldo absen karena merasa kurang enak badan. Padahal sebelumnya Ronaldo sempat membela timnas Portugal di kualifikasi Piala Dunia. Terkait hal tersebut, mantan bintang Real Madrid ini justru mengunggah kebersamaan dengan keluarganya di Instagram. Gak cuma itu, Ronaldo juga menuliskan kalau keluarga adalah segalanya. Selanjutnya, Iago Aspas menuduh kalau Real Madrid menang karena wasit. Kita pindah ke Belanda, ada Louis van Gaal yang dikabarkan mengalami kanker prostat. Pada pekan ke-30 La Liga, Celta Vigo mengalami kekalahan di markas mereka sendiri. Saat itu skuad Los Celestes berhasil ditekuk Real Madrid dengan skor tipis 1-2. Setelah pertandingan berakhir, bomber Celta Vigo Iago Aspas menyoroti kepemimpinan sang wasit. Aspas bilang kalau wasit salah dalam mengambil keputusan. Dia juga menuding kalau sang wasit ingin memberikan hat-trick penalti kepada Benzema. Walaupun begitu, Aspas juga memberikan pujian terhadap permainan El Real yang sudah tampil merepotkan. Menjelang Piala Dunia, timnas Belanda mendapat kabar buruk. Pasalnya pelatih mereka Louis van Gaal dikabarkan mengalami penyakit kanker prostat. Sebagai informasi, kanker prostat sendiri merupakan penyakit yang dialami oleh sebagian pria. Umumnya penyakit ini memiliki gejala gangguan buang air kecil. Putih Headlines membocorkan desain jersey Arsenal untuk musim 2022-2023. Masih dari Inggris guys, ada Tottenham Hotspur yang berada di zona Liga Champions setelah mengalahkan Newcastle United.
Media Footy Headlines membocorkan desain jersey Arsenal untuk musim 2022-2023. Gak cuma jersey home, media tersebut juga membocorkan desain away dan ketiga skuad The Gunners. Jersey tersebut masih dibesut oleh apparel sebelumnya yakni Adidas. Untuk jersey home masih menggunakan warna merah dengan corak putih yang berada di lengan dan kerahnya. Sementara untuk jersey away menggunakan warna hitam dengan perpaduan warna emas. Dan untuk jersey ketiganya, The Gunners menggunakan merah muda sebagai warna dasarnya. Kabarnya ketiga jersey tersebut akan dirilis secara berbeda dimulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus mendatang. Tottenham Hotspur berhasil meraih kemenangan besar di pekan ke-31 Premier League. Bertanding di Tottenham Stadium, Harry Kane dan kawan-kawan melibas Newcastle United dengan skor telak 5-1. Tottenham sejatinya tertinggal lebih dulu setelah Fabian Schär mencetak gol di menit ke-39. Akan tetapi 5 menit berselang, The Lily White mampu menyamakan kedudukan lewat Thomas Davies. Lalu di babak kedua, Tottenham berhasil mencetak 5 gol lewat Matt Doherty, Son Heung-min, Emerson Royal, dan Steve Bergwijn. Dan hasil ini pun membuat Tottenham naik ke peringkat 4 klasemen. West Ham United tampil menjamu tamunya Everton pada pekan ke-31 Premier League. Laga ini sukses dimenangkan skuad The Hammers dengan skor tipis 2-1. Pada menit ke-32, West Ham berhasil mencetak gol pembuka lewat Aaron Cresswell. Lalu di babak kedua, tepatnya di menit ke-53, Everton mampu menyamakan kedudukan lewat Mason Holgate. Beruntung Jarrod Bowen berhasil mencetak gol penutup sekaligus gol kemenangan untuk skuad The Hammers. Kemenangan ini pun membuat West Ham berada di peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 51 poin. PSG berhasil mengalahkan Lorient dengan skor telak 5-1. Masih dari pemain PSG ada Kylian Mbappé yang mencatatkan statistik gila di usianya yang baru berusia 23 tahun. PSG berhasil meraih kemenangan besar di pekan ke-30 Ligue 1. Bermain di ribuan pendukungnya, skuad Les Parisiens melibas Lorient dengan skor 5-1. 5 gol PSG dicetak lewat 2 gol dari Neymar, brace dari Kylian Mbappé, dan 1 gol Lionel Messi. Sementara Lorient cuma bisa membalas 1 gol lewat Terem Moffi di menit ke-56. Kemenangan ini membuat PSG semakin nyaman di puncak klasemen. Mereka unggul 12 poin dari Marseille yang berada di peringkat kedua. Sebagai informasi saja, di laga ini trio penyerangan PSG yang berisikan Mbappé, Neymar, dan Messi berhasil mencetak gol untuk pertama kalinya. Dan gol ini sebagai pembuktian mereka yang sebelumnya dihujat. Pada laga melawan Lorient, Kylian Mbappé menjadi aktor kemenangan PSG. Di laga tersebut, Mbappé berhasil mencetak 2 gol serta 3 assist bagi skuad Les Parisiens. Selain menjadi aktor kemenangan, Mbappé juga mencatatkan statistik luar biasa. Dilansir dari Squawka, Mbappé telah mencetak 315 gol dalam 323 pertandingan untuk klub dan timnas. Artinya Mbappé mencetak gol dan assist setiap 75,8 menit. Hebatnya dia berhasil mencatatkan pencapaian tersebut di usia cukup muda, yakni 23 tahun. Barcelona kembali melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan ke-30 La Liga. Bertanding di Camp Nou, Aubameyang dan kawan-kawan menekuk Sevilla dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga itu dilesakan lewat gol indah Pedri di menit ke-72 pertandingan. Keunggulan ini bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Dan kemenangan ini membuat Barcelona merangsek ke peringkat kedua klasemen dengan mengkoleksi 57 poin. Blaugrana kini cuma terpaut 12 poin dari Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Selain itu, kemenangan ini juga menjaga rekor nggak terkalahkan Blaugrana selama 15 pertandingan terakhir. Pada pekan ke-31 Serie A tersedia laga big match yang mempertemukan Juventus dan Inter Milan. Laga ini pun sukses dimenangkan Inter Milan dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol Nerazzurri berhasil dilesakan lewat penalti Hakan Çalhanoğlu di tambahan waktu babak pertama. Skor 0-1 ini pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membuat Inter Milan tetap berada di peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 63 poin. Mereka cuma terpaut 3 poin dari AC Milan yang berada di puncak klasemen. AS Roma berhasil meraih 3 poin di pekan ke-30 Serie A. Bermain sebagai tim tamu, Tammy Abraham dan kawan-kawan menekuk Sampdoria dengan skor tipis 0-1. Satu gol AS Roma dicetak oleh Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-27 pertandingan.
Tertinggal 1 gol membuat Sampdoria tampil menyerang. Tetapi sayang sampai peluit panjang dibunyikan, Sampdoria gagal menyerangkan satupun gol. Dan kemenangan ini membuat AS Roma menyalip Lazio di peringkat 5 dengan mengkoleksi 54 poin. Guys, kita bacain komentar ini dari Raki. Optimis Arsenal gugur Chelsea. Iya guys, kita doain ya supaya Arsenal tahun depan bisa ikut UCL dan menang. Nah, buat kalian yang komentarnya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.